Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakalan ngebahas atau nge-review alur cerita dari episode 17 Mr. Queen. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan hubungan antara Raja Choljong dan Ratu Kim Soyoung? Apakah makin lengket setelah tahu ratunya hamil? Langsung aja yuk, check it out. Di awal cerita, Raja Choljong yang mengetahui Ratu hamil sangat bahagia sekaligus terharu. Namun berbeda nih dengan reaksi Ratu yang tidak percaya dan shock atas kehamilannya. Karena nggak terima sama keadaannya, maklum ya, di dalam jiwa Ratu kan masih ada jiwanya Jang Bong Hwan. Dia pun menyuruh Raja Kasim, Dayang Choi, Hong Yeon, dan Tabib untuk keluar. Intinya Ratu tuh kayak masih shock banget sama apa yang terjadi dengan dirinya. Padahal yang lain sih malah happy banget ya. Apalagi Raja Choljong sampai ketawa, tersenyum, terharu, entahlah itu. Berita Ratu yang hamil akhirnya didengar oleh Dewang Tebi Mama dan dia pun shock dan kaget. Wow. Abis gitu gak cuman Dewang Tebi Mama yang shock, tapi Kim Byung In pun yang menaruh hati kepada Ratu. Dia marah mengetahui bahwa Ratu hamil, anaknya Raja. Tidak hanya itu, ayah sang Ratu pun yang semula sangat sedih atas keadaan dirinya diberitahu oleh pelayannya bahwa sang Ratu hamil, dan dia pun akhirnya bahagia dan tersenyum mendengar kabar kehamilan dari sang Ratu. Mood Kim Soyoung atau bisa dikatakan Jang Soyoung mulai berubah-ubah seperti roller coaster. Hal itu membuatnya malah sempat jaga jarak dari Raja Choljong. Di saat yang sama, kepala Dayang Choi mengajarkan kepada Soyoung hal-hal dasar ibu hamil. Wadidaw, mereka membantu Ratu untuk mengajarkan hal-hal apa aja yang harus dilakukan selama kehamilan. Mulai dari menjauhi makanan yang Kim Soyoung suka hingga kegiatan lainnya. Hal ini pun membuat Kim Soyoung yang harus kembali beradaptasi dan hal tersebut membuat Kim Soyoung menjadi frustasi dan marah. Kenapa sih dia harus dilarang-larang untuk memakan makanan yang dia suka atau melakukan kegiatan hal lainnya? Sementara itu, mantan Menteri Perang yang mendengar hal tersebut memiliki sebuah taktik dengan menggunakan Kim Byung In yang tentunya hatinya sedang panas karena mendengar Ratu yang hamil. Akhirnya mereka pun merencanakan sesuatu untuk menjungkalkan Raja. Kim Soyoung yang masih berusaha untuk mencari makanan yang enak, dia pergi ke dapur bersama Hong Yeon. Lalu dia membuka tempat yogurt yang pernah dia bikin, namun ternyata udah habis. Dia pun marah dan ternyata si Dayang Choi lah yang memakan habis yogurt tersebut. Mereka pun nangis terseduh-seduh. Pokoknya di sini kocak habis sih. Kim Soyoung pun keluar dari dapur dan ternyata Raja telah menunggu dengan menunggangi kuda bermaksud untuk mengajak Kim Soyoung ke suatu tempat. Tanpa babi bu, Raja pun mengajak, namun Dayang Choi bilang kalau misalkan Kim Soyoung tuh gak boleh kemana-mana, Ratu tuh lagi hamil muda, pokoknya gak boleh deh naikin kuda. Namun akhirnya karena Kim Soyoung frustasi dan pengen cari udara segar, dia pun ikut dengan sang Raja. Sang Raja pun akhirnya membawa Kim Soyoung berkuda ke suatu tempat, melewati jalanan yang berliku, enggak juga sih, lurus-lurus aja.
Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang agak tinggi. Terus raja tuh kayak megang tangannya Kim Soyoung, menautkan jari-jari mereka. Abis gitu Kim Soyoung agak malu, weh katanya teh gitu. Namun akhirnya Kim Soyoung pun juga tidak bisa mengendalikan perasaannya kalau dia tuh sebenarnya kayak pengen nempel-nempel juga sama si raja. Raja pun senang melihat Kim Soyoung yang begitu manja kepadanya. Wadidaw. Kehamilan Kim Soyoung menggemparkan istana tentunya. Hal itu membuat banyak pihak menyusun ulang rencana mereka untuk melengsarkan Choljong dan Kim Soyoung. Salah satunya adalah Ibu Surijo yang menyebarkan kabar bohong di sekitar istana. Kim Soyoung dan Choljong yang digosipkan bahwa keduanya tidak benar-benar bermalam bersama. Padahal wadidaw jiwa ya. Rumor itu menyebar dengan sangat cepat di kalangan para dayang dan kasim hingga akhirnya terdengar oleh Raja Choljong dan Kim Soyoung. Namun, Kim Soyoung yang pada dasarnya lebih ahli dalam menyebarkan rumor, ia membalas gosip yang disebarkan oleh Ibu Surijo dengan kedekatannya bersama Raja Choljong yang disaksikan banyak dayang dan orang istana. Untuk menghentikan rumor tersebut, Kim Soyoung dan Choljong menari bersama dan disaksikan oleh beberapa dayang yang lewat di sekitarnya. Kim Soyoung mendekati Choljong dengan tatapan penuh arti di matanya dan pasangan itu melakukan pose yang mesra untuk membantah gosip-gosip yang disebarkan oleh Ibu Surijo. Ini mah emang Kim Soyoungnya aja yang pengen deket-deket nempel-nempel sama raja, ya kan? Akhirnya dengan pose-pose tersebut, usaha Ibu Surijo untuk mengedarkan gosip yang tidak benar pun gagal. Jo Wajin pun merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Surijo. Akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya sih keluar ya dari istana, dan hal itu membuat Pangeran Yongpyong menjadi sedih. Ya elah. Pangeran Yongpyong pun akhirnya nggak terima dan ngomong ke raja. Pokoknya dia sangat kecewa dengan sikap yang raja tunjukkan. Selain Ibu Surijo, Kim Byung In atau Na In Woo juga mulai kehilangan kepala dinginnya ketika ia mengetahui kalau misalkan Kim Soyoung itu udah hamil. Hati dan pikirannya tuh terbelah antara tetap menjaga keselamatan Kim Soyoung atau mengikuti Ibu Suri Agung Sunwon atau Bae Jong Ok untuk balas dendam. Melihat dinamika di istana, Raja Choljong pun tak tinggal diam. Ia semakin gencar menunjukkan jati dirinya, bahkan siap mengorbankan dirinya demi istri dan anak yang dikandung oleh Kim Soyoung. Dia pun pergi dan ternyata di perjalanan Raja siap untuk dibunuh oleh Kim Byung In. So, tinggal 3 episode lagi nih untuk menuju akhir. Apakah Raja Choljong akan beneran mati seperti adaptasi novelnya atau akan ada secercah happy ending? Mari kita lihat kelanjutan nanti malam. Thank you.